Menjelang siang anak-anak, kembali lagi kita belajar daring. Kalian tetap semangat, termotivasi untuk belajar supaya proses belajar kita ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, di sini Bapak akan melanjutkan dan menjelaskan materi lanjutan kita. Sebenarnya ini udah kalian pelajari mungkin waktu SD kelas 6, tapi tidak terlalu mendalam, atau di SMP ya. Kita akan pelajari hari ini median sama modus. Apa itu median? Itu kan udah kalian tahu. Median itu adalah nilai tengah dari sekumpulan data setelah diurutkan. Biasa diurutkan itu dari data terkecil sampai data terbesar. Oke, yang pertama itu pasti ada data tunggal kan. Nanti data tunggal itu untuk mencari mediannya. Ini untuk data ganjil. Data ke atau xn tambah 1 bagi 2. Ini untuk data ganjil. Sedangkan untuk data genap, xn per 2 data ke n per 2 ditambah data ke n per 2 tambah 1 itu data genap bagi 2. Nah gitu. Ini ada contoh soal nih. Tentukan median dari data. Lihat aja dulu datanya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kan datanya, berarti yang gunakan kita adalah ini. Karena adanya data genap. Kita urutkan dulu dari data terkecil ya. Berarti ini 1, 2, 3, ada 3, 1, 2, 3, 4, ada 5, 6 tak ada ya. Langsung 7, 8 ada 2 ya. 8, 9. Coba kita lihat. Mana tahu ada tertinggal 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10. Oke, berarti 10. Berarti datanya genap. Berarti kita gunakan yang ini. Berarti ME sama dengan, ini artinya data ya. Data ke 10 bagi, berarti kan 10 datanya, 10 bagi 2, 5 kan? Berarti data ke 5 ditambah. Ini 10 bagi 2 berapa? 5 kan? Tambah 1, berarti 6 kan? Berarti data ke 6 bagi 2, itu artinya. Dia data ke 5, hitung aja. 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalinya berapa? 5 kan? Tambah. Data ke 6, berarti kan ini 7 bagi 2. Jadi berapa? 12 kan? Berarti 12 bagi 2 sama dengan 6. Udah, berarti mediannya adalah 6. Bisa ya? Oke, lanjut. Ini untuk data berkelompok atau data kelompok. Berarti ME-nya sama dengan TBK. Ini artinya TP bawah kelas ya. Ini ada ya. Tidak perlu saya jelaskan. TP bawah kelas ditambah dalam kurung setengah kali N dikurang sigma dari frekuensi ME-nya mediannya per frekuensi ME-nya dikali C. Ini bebas ya, mau C, mau K ya, atau mau I, terserah. Di sini saya buat, berarti ini kan TPK TP bawah kelas. Untuk mencari TP bawah kelas kan berarti batas bawah dikurang 0,5 ya enggak? Kalau dia TP atas berarti batas atas tambah. Oke, kalau N itu adalah jumlah datanya. Sedangkan sigma itu adalah sigma FME ya. Jumlah frekuensi sebelum kelas mediannya. Oke, sedangkan F itu adalah frekuensi mediannya. AC itu adalah panjang kelas atau interval. Jadi bebas mau kamu C atau mau K, mau I, terserah ya. Ini saya buat C. Oke. Ini untuk data kelompok di median. Saya langsung aja ya, biar nanti sekali satu soal kita jelaskan. Sedangkan untuk modus. Modus itu apa? Kalau sehari-hari modus itu apa? Kalian udah tahu kan? Ini modus nih gitu kan. Jadi ini modus adalah data dengan frekuensi paling banyak atau data yang paling sering muncul. Berarti kalau siapa yang paling banyak buat berarti dia modus. Oke, kalau untuk data tunggal mudah, tinggal lihat aja. Untuk mencari modus data tunggal untuk modusnya, lihat aja langsung. Data yang paling frekuensinya paling banyak. Jadi tidak perlu dihitung, lihat aja langsung ya kasat mata. Sedangkan kalau dia data berkelompok, MO sama dengan TP bawah kelas ditambah D1 itu adalah selisih frekuensi kelas modus sebelumnya. Jadi sebelum kelas modusnya, selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya. Jadi selisihnya atau sebelumnya. Sedangkan D2 adalah selisih frekuensi kelas modus setelah atau sesudah kelas modusnya dikali C. Nah ini ya, saya rasa mudah. Langsung kita nanti ke contoh soal supaya kalian lebih paham. Bisa sampai sini? Bisa ya? Oke, sini sudah Bapak sediakan contoh soal. Perhatikan tabel berikut. Ini tabelnya. Panjang sama frekuensinya berarti sini ya. Pertanyaannya, tentukan mean atau rata-rata, median sama modus. Jadi saya langsung buat contoh soal sekali 3 ya.
Maka untuk menjawab ini adalah yang pertama apa? Rata-rata kan atau X barnya kan sama dengan. Untuk mencari ini kan data berkelompok nih. Gimana caranya kemarin? Berarti cari dulu apa? XI-nya kan? XI sama FI karena rumusnya apa? Sigma dari I sama dengan 1 sampai N kan? Dari FI kali XI kan? Ini untuk mencari data berkelompok. Nah, sama dengan. Nah, supaya lebih mudah aja langsung aja. Berarti X bar sama dengan. Lihat aja sini. Berarti sini data nilai tengahnya. Nilai tengah kelas pertama dulu berapa? Nah, ini kan mencari kita yang sederhana aja ya. Kita pakai ibu-ibu atau menggunakan dengan yang untuk mencari panjang apa? Nilai kelasnya, nilai tengah kelas. Berarti kan kita misalkan kelas 1 sama dengan batas atas ditambah 0,5 berarti 10,5 dikurang dari batas bawahnya berarti 0,5 kan. Setelah dikurang kan berapa nih? Berarti ini 0, ini berapa? 10 kan? Ya enggak? Berarti batas apa panjang kelasnya adalah 10. Ya enggak? Oke, ini kan kita dapat berarti intervalnya berapa? Panjang kelas berapa? 10 kan? Berarti dia genap kan? Berarti ini data genap. Kalau untuk mencari data genap, untuk mencari mediannya gimana? Berarti kan bagi 2 kan? Atau bisa jadi kan berarti data ke 5 ditambah data ke 6 kan? Bagi 2. Karena itu 110. Berarti kan data ke 5 udah pasti 5. 5 tambah 6 bagi 2 atau 11/2 atau 5,5. Berarti untuk nilai tengah dari 110 adalah 5,5 kan? Berarti ini 5,5 dikali berapa? Frekuensinya 2 kan? 2 ditambah. Ah, berarti ini berapa? Berarti kan 15 ditambah 16 bagi 2, kira-kira gitu kan? Berarti ini juga 15,5 dikali berapa? 4. Ini langsung ya sebut ya. Kemudian 15,5 berarti ini berapa? 25 ya, 25,5 dikali berapa? 25 kan? 25. Saya hapus ya. Kemudian ditambah berarti ini 35,5 dikali 47 tambah berarti ini 35 berarti ini 45. Berarti 45,5 dikali 17 ditambah satu lagi berarti 55,5 dikali 5 dibagi. Bagi frekuensinya berapa nih? Kita jumlahkan. Berarti ini 8 berarti ini 33 berarti 80 ya. 33 berarti 80 berarti ini 95 berapa nih? 100 ya? Ini 5, 100 kan? 100 ya kira-kira. Berarti ini 100, berarti ini bagi 100. Sama dengan, ini kalikan lah 5,5 kali 2 tambah ini sekian. Nanti kalian coba langsung. Ini Bapak buat langsung 3430 bagi 100 sama dengan. Ini coret aja. Berarti kan satu belakang koma, berarti 34,4. Ya enggak? Karena bagi 10 berarti 1 belakang koma 34,4. Nanti coba cek, benar enggak nih? 34,4 atau ini benar enggak ini jumlahnya 100? Bisa ya? Oke, berarti kita dapat mediannya atau rata-ratanya 34,4. Sekarang untuk mediannya atau ME-nya apa tadi? Rumusnya TBK ditambah apa? Setengah kali N dikali frekuensi FME per FME dikali C kan ya enggak? Nah, cari dulu. Boleh cari dulu setengahnya. Berarti kan setengah dikali N. N-nya berapa tadi? 100 kan? Berarti setengah dikali N sama dengan setengah dikali 100 ya. Sama dengan 50. Berarti mediannya itu adalah di antara 50. Ya enggak? Untuk mencari tepi bawahnya, tepi bawah kelasnya. Berarti cari dulu nih 50. Kira-kira sini yang 50 dia berapa? Ini kan 6. Ini 6. Tambah ke sini 31. Tambah ke sini dia berapa? Berarti 78 kan? Ya enggak? 78. Berarti di sini di dalam ini antara 31 sampai 40 lah.
mediannya ada di 50. Berarti ambil yang ini. Ya enggak? Berarti TBK sama dengan ingat tadi, batas bawah dikurang 0,5. Berarti batas bawah berapa? 31. Berarti 3100 dikurang 0,5 atau sama dengan 30,5. Berarti dapatlah TBK-nya 30,5. Sekarang ini sigma dari FE. Sigma sebelum dari kelas mediannya. Berarti ini kan 6, ini berarti 31 sebelum ya, berarti 31. Berarti ini sigma FME-nya adalah 31 sama FME-nya. Frekuensi di mediannya berapa tadi sini? Frekuensi mediannya 47. Frekuensinya ya, sehingga 47. Oke, maka rumusnya adalah berarti ME sama dengan masukkan 30,5 ditambah setengah tadi, setengah N-nya berapa? Setengahnya 50 ya, 50 dikurang sigma FE-nya berarti 31 per FE-nya 47 dikali panjang kelasnya tadi berapa? 10 ya. 10 kan? Sama dengan berarti ini 30,5 ditambah kurangan dulu. 50 dikurang 31 berapa? Ya, berapa Sob? 19 ya? 19 per 47 dikali 10 sama dengan 30,5 ditambah, kalikan aja boleh, 190 bagi 47 sama dengan 30,5 tambah berapa? Oke, ini berapa 190 bagi 47? Nah, coba langsung ya di rumah ya. Berarti ini 4,04 ya enggak? Jadi nilainya adalah berarti ME-nya sama dengan, berarti ini kan 30 tambah 4. Jumlahkan dulu yang bilangan bulat ya, 30 tambah 4 kan tadi 34. Ditambah 0,5 ditambah 0,4. Berarti berapa? 5,4 kan? 5,4. Jadi inilah sorry. Berarti 34,54. Inilah untuk mediannya. Bisa? Oke, kita lanjut. Ini yang terakhir modusnya. Berarti MO kan? MO sama dengan apa rumusnya? TBK ditambah D1 per D1 tambah D2 bagi kali C ya. Oke, TBK-nya. Nah, ini kan mudah. Untuk mencari tepi bawah kelasnya tanpa kita cari atau kita hitung, langsung aja. Modus itu kan nilai atau data yang paling sering muncul. Balik sini atau frekuensi yang paling banyak mana? 24 ini. Berarti 47 kan? Berarti inilah modusnya. 47 berada di interval 31 sampai 40. Ya enggak? Berarti untuk mencari TBK apa tadi TBK? Berarti untuk mencari TBK-nya selalu batas bawahnya kan berarti 31,00 dikurang 0,5 berarti 30,5. Oke ya, kalau dia modus langsung aja lihat tanpa mencarikan median tadi. Berarti untuk mencari D1 selisih dari kelas modus sebelum berarti ini kan kelas modusnya dikurangi, selisih itu kan kurangi dengan kelas sebelumnya berarti 25 kan? Berarti 47 dikurang 25. Berarti D1-nya sama dengan 7 kurang 5, 2 ini 22. Ya enggak? Sekarang D2-nya. Dua-duanya adalah selisih frekuensi setelah kelas modus. Ini kan kelas modusnya. Berarti ke setelahnya berarti ini kan? Berarti 47 dikurang 17. Berarti D2-nya sama dengan ini 70, berarti 30 kan? Udah dapat. C-nya 10 tadi kan? C itu kan panjang kelas, maka MO sama dengan masuk aja ya. TBK-nya berapa? 30,5 ditambah D1-nya tadi berapa? 22 ya. 22 per 22 tambah 30 dikali panjang kelas berapa? 10 sama dengan 30,5 ditambah, berarti ini 22 per ini berapa? 52 ya. 52 dikali 10 maka sama dengan 30,5 ditambah berarti 220 ya, bagi 52 sama dengan 30,5 tambah. Nah, ini berapa? Nah, ini 220 bagi 52 berapa? 4,23 ya, kalau salah. Nah, hitung sendiri. Berarti sama dengan, tambahkan aja 30 tambah 4 yang bulatnya dulu, berarti 34 kan? 34, 0,5 tambah
0,23, berarti ini kan 5 tambah 2, 7. Ini 0, nanti berarti 3. Berarti 34,7. Itulah untuk modusnya. Oke, kalau ada nanti kurang paham atau terlalu cepat penjelasannya, nanti boleh di komentar di kolom komentarnya. Oke, sekian dulu penjelasan dari untuk mencari median dan modus. Bapak harap kalian tonton dengan baik supaya kalian paham untuk soal berikutnya. Demikian, Tuhan Yesus berkati.